bicara itu akan membagikan sebuah pandangan baru, bukan pemandangan. Jale. Halo kawan-kawan, kali ini kami akan memperkenalkan channel baru kami di YouTube, namanya Hak Bicara. Nah, channel ini berasal dari perbincangan kami, diskusi kami berdua untuk berbagi ya Buddha ya, di ruang ini ya. Kenapa namanya Hak Bicara Buddha? Ya karena kita semua punya hak untuk mendengar, punya hak untuk bicara juga gitu. Nah, kalau untuk di channel ini yang dibicarakan apa nantinya? Banyak hal yang akan kita bicarakan di channel ini. Ya semoga menjadi asupan baru sebagai referensi, berbagi pengalaman untuk sebuah aksi gitu. Sebuah aksi ya. Ya. Nah, nantinya itu yang jadi pembicara siapa saja? Bisa dari kita? Dari kita ya, dari teman-teman yang akan kita undang di sini untuk bercerita, berbagi. Ya. Nah, ini Hak Bicara itu akan membagikan sebuah pandangan baru, bukan pemandangan. Kalau pemandangan itu beda lagi. Oke, channel baru kami ini mengusung tagline literasi, aksi, dan jale. Ya. Kenapa literasi Bunda? Literasi ya itu tadi sebagai referensi, sebagai bahan bakunya gitu, bahan baku untuk apa? Untuk melakukan, ya maksudnya semua kan ada bahan baku untuk melakukan satu apapun, itu ada bahan bakunya. Harus ada dasarnya. Ya ada dasarnya, dari ketertarikan dulu. Habis tertarik dia akan cari pengetahuan tentang hal itu. Itu kan sebuah referensi. Setelah dia menguasai referensinya, dia akan berbuat atau melakukan sebagai aksi gitu. Nah, itu dulu. Nah, kalau literasi ini apakah lalu dari bahan bacaan dari sebuah buku? Enggak juga kan? Enggak. Jadi literasi dari sudut pandang pelakunya bisa langsung gitu. Yang pernah mengalami ya. hal itu ya. Tapi sebenarnya ya balik lagi sebenarnya. Setiap orang kan nanti berbagi referensi nih. Dia berbagi dan itu jadi referensi saya, misalnya Pak Tua berbagi itu jadi referensi saya. Tapi kalau dibalikan lagi ke Pak Tua, mungkin Pak Tua dapat referensinya mungkin dari buku juga atau yang lain gitu kan. Maka di sana ada kata-kata berbagi tadi ya. Ya, berbagi jale. Ya. Nah, literasi, aksinya ini gimana nih nanti ya? Aksi itu setelah kita dapat input, ya kita mau apakan gitu. Ibaratnya saya dapat pengalaman, ya. Udah dapat referensi. Oh, jadi fotografer itu ternyata gini. Nah, saya mau jadi fotografer kah? Atau saya cuma itu sebagai pengetahuan baru saya. Oh, ternyata pekerjaan fotografer itu ya gitu. Ya, makanya di akhir kita memilih kata-kata jaleh ya. Ya, jaleh itu jelas ya. Jelas itu maksudnya apakah jaleh di sini? Ya, apakah jelas gitu loh. Iya, sama-sama bertanya. Ya, sama-sama bertanya. Dan apakah benar gitu loh kan? Karena referensi gunanya ya itu guna. Referensi pun tetap tanda tanya kan, jelas gitu loh. Jelas artinya mungkin referensinya benar, tapi kita yang nangkapnya bagaimana gitu. Berarti jaleh terakhir ini bisa kembali ke individunya ya. Ya, kembali yang mendapatkan ke literasi individu tadi. Mau dibikin aksi atau tidak? Ya. Tapi ngomong-ngomong jaleh nggak kalau narasumber di sini? Jelas pasti. Jelas ya. Jelas orang yang bergelut di bidang dia gitu. Jaleh ya, untuk berbagi literasinya ya. Oke kawan-kawan, kita bumper dulu sejenak. Jika channel ini bermanfaat, silakan komen, like, and subscribe. Jika tidak, subscribe aja dulu, karena cinta tak harus pada pandangan pertama. Oke kawan-kawan, rasanya tidak afdol juga tanpa kita perkenalan diri dulu ya tentang siapa kami, karena dari Hak Bicara ini yang akan kami sampaikan literasinya tentu yang berasal dari lingkungan kami ya Bunda ya, dari background. Ya, lingkungan Pak Uda. Lingkungan Pak Tua juga lah. Oh iya. Jadi kalau saya sendiri jurnalis di salah satu media di Riau ini, media harian, itu sejak tahun 2016. Kalau Pak Uda? Saya fotografer freelance dari tahun 2015. Freelance berarti medianya? Bukan media sih. Jadi freelance buat agensi. Untuk kantor berita ya. Kantor berita luar negeri? Iya.
Jalen tuh. Jale. Karena kantor berita lokal nggak nerima saya. Ya, ini yang aku suka dari Mas. Oh, udah kami ini merendah aja guys, merendah. Bukan, itu keadaan memaksa. Jadi kawan-kawan, nantinya di ruang channel ini kami akan bicarakan seputar hal-hal menarik tentunya dari profesi yang ada di lingkungan kami, ya. Ya. Baik itu dari wartawan, fotografer maupun videografer, bagaimana mereka liputan, bagaimana mereka menulis, dan bagaimana mereka menghasilkan sebuah karya fotografi, ya. Dan bagaimana mereka bertahan hidup dari Betul, kemampuan mereka itu. karena kebanyakan dari memang sudah menjadi sudah menjadi sumber penghasilan. Iya, karena kalau hobi yang dijadikan sumber penghasilan, saya rasa itu jadi pekerjaan kan. Iya, sudah masuk karena pekerjaan profesional jadi. Oke. Apakah kita nanti juga akan membahas teknis, udah? Teknis iya, tapi bukan yang teknis yang kesannya membosankan gitu, enggak. Tidak, ya. Ya, Tapi kita teknisnya pun mungkin dari berbagi dari kawan-kawan itu langsung. ya, apa yang mereka jumpai selama di lapangan. Ya, kalau kita membahas teori di sini yang kita undang guru semua nanti. Ini sudah jam terbang sudah tinggi semua. Ya, karena ini bukan formal gitu, informal. Formal, ya. Ya, lebih santai, lebih belajarnya dari orangnya langsung, ya itu. Karena menarik juga nih kawan-kawan. Ya harus menarik, kalau nggak menarik ngapain? Ngapain nonton ini? Matiin aja, habisin paket. Iya, jadi nanti kita akan membahas mendatangkan kawan-kawan yang berprofesi sebagai wartawan tulis maupun wartawan foto maupun videografer. Nah, mereka ini kan punya cerita-cerita tersendiri di balik aktivitas mereka. Kita terselubung. Yang ya maksudnya belum tentu ada yang tahu gitu loh. Bahkan orang rumahnya aja belum tentu tahu gitu. Iya. Yang belum ada orang rumahnya mah kita mah dipendam sendiri ya. Sensor. Oke, udah bisa kasih satu nggak waktu udah menjalankan profesi udah sebagai freelance, penggalan kisah menarik Semua. Salah satunya yang untuk dibagikan pada kawan-kawan. Banyak sih. Ya, misalnya waktu memotret kebakaran lahan itu bagaimana kehati-hatian kewaspadaannya. Kewaspadaannya sih biasa aja standarnya. Yang jelas pakai sepatu. Ya. Ya, satu dilema kalau buat freelance itu biasanya ditanyain tuh. Dari media mana, Bang? Nah, itu. Mana kartu persnya? Yang Sementara kita freelance. Kalau freelance memang tidak dibekali tanda pengenal kah? Ada KTP. Itu KTP mah pribadi. Enggak, freelance juga bermacam-macam sebenarnya. Kalau kayak saya itu banyak macam-macamnya juga. Ada yang pakai ada ID-nya, ada yang tidak. Ada yang enggak. Terus ada ID organisasi gitu. Nah, itu menarik juga ya untuk kita bahas ya kawan-kawannya. Kalau dari media sendiri kan tentu tetap tinggal memperlihatkan ID-nya itu sudah bisa dikatakan sudah aman, bahkan dibantu. Ya, freelance kalah sama dia. Kalahnya? Kalah diakses, tapi menang di belum tentu menang juga. Menang di Jale belum tentu menang juga. Iyalah, kalau freelance sama-sama kita tahu. Yang jelas satu yang mungkin teman-teman rasain juga sama dengan saya, freelance itu kerjanya ekstra. Ya, pasti ekstra. Ekstranya luar biasa. Harus survive. Semua pertimbangannya harus memang pribadi gitu, dari finansial, dari keselamatan. Tapi kan sesuatu yang dijalani berat hasilnya pasti enggak juga. Kadang yang berat ya nambahnya berat badan gitu. Oke, nanti kita akan hadirkan freelance lainnya kan, karena tidak hanya Pauda saja, freelance fotografer di banyak ya? Banyak. Waduh. Banyak saingan. Tambah saingan Den. Oke teman-teman, itu nantinya sebagai gambaran awal apa yang akan kami hadirkan di channel Hak Bicara ini. Bahwasanya literasi yang akan kami berikan, pengalaman yang akan kami sajikan itu berasal dari lingkaran kami. Lingkaran setan. Lingkaran pekerjaan, cuy. Iya. Lingkaran. Bukan hobi ya? Kali itu yang hobi. Kalau hobi ya bisa juga dari hobi. Kita kan semua bahas semuanya. Semuanya. Kan bisa jadi hobi yang menghasilkan duit, ada juga. Ya. Yang hanya coba-coba ternyata menghasilkan toh. Awalnya sih coba-coba. Ternyata keenakan. Hobi yang menghabiskan uang juga banyak. Kan makanya ada istilah
maaf, mungkin saya orang susah tapi hobi saya mahal. Nah, itu gimana? Ya, ya susah sih, saya orang susah, hobi saya sih biasa aja gitu. Kan nggak sepadan, susah jadi maksa jadinya kan. Ya maksa. Oke kawan-kawan, itu dulu sebagai awal. Tetap tunggu konten-konten menarik dari kami. Tetap di channel Hak Bicara. Bye-bye. Bye.